Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur atas titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat dengan mengubah setiap nikmat menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah, memperlihatkan bekas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalimat dan perbuatan. Demikian yang para ulama sebutkan. Di antara definisi syukur adalah memperlihatkan bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya ada bekasnya. Setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menimbulkan amal soleh. Bekasnya maksudnya adalah amal soleh. Maka kita bermohon kepada Allah jangan termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri dengan menjadikan setiap nikmat justru menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sudah kita pelajari, yaitu doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang salam yang diajar oleh Rasulullah, yaitu Allahumma ini dhalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfirud dzunuba illa ants faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mudah-mudahan sudah dihafal. Mudah-mudahan sudah dihafal. Pak, sudah hafal belum, Pak? Belum. Tapi selanjutnya belum. La yaghfirud dzunuba illa ants. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Di-share. Nggih, insyaallah. Itu di videonya insyaallah ada ininya kok. Ada redaksinya insyaallah. Jadi di deskripsi videonya itu di bawahnya itu ada keterangannya biasanya. Nah, itu kita kemarin sudah sampai di doa yang kedua insyaallah nggih. Di doa yang kedua maka kita berusaha mengamalkan. Kita sudah tahu maknanya sehingga kita baca dengan pemahaman yang lebih dalam. Berbeda antara orang yang hanya menghafal lisan saja dengan yang menghafal sungguh-sungguh dengan maknanya. Kemudian untuk pengayaan hadis arba'innya kemarin terakhir sampai nomor berapa nggih? Nomor 10 napa nggih? Apa nomor 11? Nomor 10. Kalau enggak clear nomor 10 nggih, tentang apa Pak Eko? Sampai yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun, bukan? Gini kok nggih. Atau sudah sampai ke yang riwayat Al-Hasan yang ambillah yang tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Itu belum? Itu belum. Baik. Bagaimana kita belajar sebelum-sebelumnya bahwa kita di samping belajar kitab salat juga belajar pengayaan hadis, dan di antara hadis yang kita sangat ditekankan untuk tahu adalah hadis arba'in. Hadis yang 42. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-10 insyaallah, enggak kerasa nggih. Itu sudah hadis yang ke-10. Sekarang hadis yang ke-11. Jadi untuk sholatnya kita skip dulu. Kita masuk hadis yang ke-11. Yaitu al-hadithu hadi asyar. Yaitu hadis yang ke-11. Ini hadisnya pendek sekali. Hadisnya pendek sekali, bisa dihafal insyaallah. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Ini hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma. Qol. Sibti itu adalah sebutan untuk cucu dari anak perempuan
Karena ini adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki beda sebutannya hafid. Kalau ini sibti. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan waroyhanatih. Royhanatih itu bunga yang mekar, bagus, baunya enak. Makanya Al-Hasan itu disifati sebagai salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas sedikit bahwa barang siapa yang berusaha untuk mencintai Al-Hasan, maka Allah cinta kepada dia. Dari sini kita tahu bahwa kita harus belajar tentang sejarahnya Al-Hasan. Jadi ini adalah sibti Rasulullah SAW, cucu dari jalur perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Qol berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu da'ma yaribuka ilama la yaribuk. Yaitu da'ma yaribuka ilama la yaribuk. Artinya tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Apa artinya? Tinggalkanlah yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Pendek ya? Pendek sekali. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Dan ini adalah hadis nomor 11 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, Bapak Ibu, ini tuh terkait langsung dengan hadis nomor 6. Kalau jangan masih ingat, hadis nomor 6. Tentang apa hadis nomor 6? Masih ingat nggak Pak Pri? Coba dibuka Pak Pri. Nggak lengkap. Ingat-ingat coba, biar masuk ke dalam pikiran. Ditanya begini kan nanti jadi ingat. Tentang apa Pak? Tentangnya aja, nggak usah hadisnya, nggak usah disampaikan. Tentangnya aja. Tentang apa? Hadis nomor 6. Tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tentang yang halal itu bayyin, yang halal itu terang benderang. Yang haram juga terang benderang. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya ada yang umurun mustabihat, ada urusan-urusan yang meragukan. Tentang itu. Barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Waman waqa'a fi subhat, barang siapa yang masuk ke dalam subhat, waqa'a fil harami, maka dia telah masuk kepada yang haram. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di haulahima, di sekitar daerah larangan. Maka dia bisa masuk ke daerah larangan itu. Maka dia bisa masuk ke dalam daerah larangan itu, yang berarti dia melakukan hal yang haram. Jadi kalau ketemu umurun mustabihat di dalam hadis yang nomor 6 itu, sikapnya itu dijawab di hadis nomor 11 ini. Sikapnya yaitu tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan, atau ambil yang yakin. Jadi ini adalah hadis dari Hasan radhiyallahu anhuma. Jadi dak maya ribuk ila malaya ribuk.
Sekali lagi ini pendek sekali, tapi manfaatnya insya Allah sangat besar. Ada kaidah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sekarang kita lihat, sebagaimana kita belajar hadis, maka dilihat perawinya dulu. Keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma diterangkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyidi sababa ahlil jannah. Imam Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW, adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Ini keutamaan maksudnya. Ini keutamaan. Mungkin dengan bertanya, memang di sana ada yang tua, ada yang muda. Gitu. Itu pembahasan tersendiri. Dibahas di kitab Negeri Akhirat. Intinya, beliau berdua punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Secara khusus Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini disifati oleh Rasulullah dengan as-sayyid. Beliau bersabda, inna bani hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai. Nah, ini setiap doanya Rasulullah seperti ini itu pasti nubuah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Ketika Al Hasan masih kecil saja, Rasulullah sudah menyebutkan bahwa orang ini, anakku ini, cucuku ini, di sini bahasanya anakku, ya, maksudnya cucunya, akan menjadi penengah terhadap pertikaian besar di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini benar, dan ini terjadi ketika pergantian kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagian berpendapat harus ke Al Hasan, sebagian dalam tanda kutip memberontak ikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini yang sering dikatakan oleh orang-orang liberal, mohon maaf, orang-orang yang nggak suka sama Islam. Tuh kan, Islam aja gara-gara politik perang, bertengkar. Padahal nggak demikian. Ini itu sudah nubuah dari Nabi Muhammad SAW, memang harus terjadi. Bagian dari ada hikmah besar yang akan ada di dalamnya. Jadi jangan dikatakan kemudian Muawiyah jelek gitu, karena melawan Ali gitu. Enggak begitu. Muawiyah itu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pertengkaran seperti itu bukan pertengkaran sesuatu yang seperti zaman sekarang kemudian menjadi dalil bahwa kita boleh bertengkar, kita boleh berselisih, boleh macam-macam. Tidak begitu. Tidak begitu. Kemudian Al Hasan ini menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Sehingga dikatakan amul jamaah. Hari itu terjadi amul jamaah. Amul jamaah, yaitu bersatunya kembali kaum muslimin setelah ada perbedaan. Dan ini sudah diberi nubuah oleh Rasulullah SAW sejak dulu ketika masih kecil, yaitu inna bani hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Wa ini, dan sesungguhnya dia akan menjadi penengah di antara persoalan yang terjadi di dalam kaum muslimin. Nah, ini salah satu keistimewaan Al Hasan. Makanya kalau dikatakan kedudukan Al Hasan dan Al Husain, itu tinggi Al Hasan secara kedudukan. Ini kakaknya Husain ya ini. Yang kemudian orang-orang Syiah, mohon maaf, yang melenceng itu justru seolah-olah keutamanya ada di Husain bin Ali. Ini dua-duanya mulia tentu saja, cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian orang Syiah memanfaatkan supaya terjadi pertengkaran sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau tidak keliru dulu di sampingnya Pak Eko dulu Pak yang di sini pernah ketangkap 8 orang, saya baca di berita dulu. Orang-orang Syiah ketika tidak berkumpul ada acara di situ itu. Di daerah Ejekeren Jenengan itu. Tahun berapa itu ya? Sudah 5 sempat ramai itu. Masuk berita kok itu. Jadi orang-orang Syiah dari Iran. Ada 8 orang kalau nggak keliru. Itu memang memanfaatkan hal-hal seperti itu tadi. Padahal Rasulullah sudah kasih nubuah bahwa Hasan akan menjadi penengah hal yang seperti itu. Bahwa sunatullah akan terjadi hal-hal yang terkait dengan kepemerintahan itu iya, itu ada nubuahnya seperti itu. Jadi di sini kemuliaan Al Hasan itu diperlihatkan.
Maka kalau kita belajar sejarah tentang Al-Hasan dan Al-Husain itu memang sangat menarik. Nanti kita akan sebutkan tentang bagaimana keadaan beliau radhiyallahu anhu. Al-Hasan dan Al-Husain bukan ya, kalau Husain itu beserta keluarganya malah Pak, bukan meninggal masih muda. Kalau apalagi Husain itu kan dijebak oleh, yaitu yang dijebak oleh orang Syiah itu Pak, di Karbala. Sudah dewasa Pak. Beliau itu di apa namanya, di dalam tanda kutip dijebak itu sebenarnya Pak, pembahasan tersendiri ini. Sudah dicegah oleh para sahabat untuk tidak tindak ke Karbala. Yang sekarang menjadi alasan orang-orang Syiah untuk itu loh Pak, sampai ibadah melukai kepala. Ya, itu kan karena kejadian Husain. Sebenarnya para sahabat sudah mencegah sebenarnya itu. Kalau kita lihat kisahnya itu, saya sahabatnya sampai longso nangis gitu. Ini ya memang sudah qadarullah, udah ditakdir. Rasulullah pun udah memberikan nubuat tentang itu. Makanya nanti kita mungkin harus belajar tentang sejarah itu, bahwa memang akan seperti itu. Memang Husain itu nasibnya akan seperti itu. Rasulullah udah memberikan nubuat. Sebagaimana Al-Hasan akan menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai penengah, itu Rasulullah sudah sampaikan. Itu dibantai beserta keluarganya Pak. Makanya sampai sekarang, sampai dalam tanda kutip dituhankan kan oleh orang-orang Syiah. Jadi kalau beribadah itu Husain kan gitu. Sambil anak bayi pun sampai dilukai. Subhanallah. Sayangnya di Indonesia juga ada tokoh yang seolah-olah mendukung kejadian 10 Karbala. Kejadian di Karbala itu. Mereka kalau sholat kan mengambil tanah dari Karbala, dibawa kemanapun. Orang-orang Syiah itu. Ada semacam seginilah untuk sujud. Itu tanah Karbala katanya. Dan tanah Karbala dianggap lebih mulia dibandingkan Masjidil Haram. Ya nanti kita belajar khusus tentang firqah Syiah. Sepertinya butuh dipelajari. Ya, itu sangat terkait dengan sejarahnya Husain khususnya. Kemudian dikatakan dalam riwayat lain dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW keluar dengan Hasan lalu naik ke atas mimbar dan bersabda. Nah, ini Rasulullah menyebutkan, cucuku ini akan menjadi pemimpin, semoga dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Ini di mimbar. Dan maka doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian waktu Muawiyah dan pengikutnya Muawiyah dan pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku ini uhibbuhu mencintainya, mencintainya, maksudnya mencintai Al-Hasan. Kemudian fa'ahibbahu, maka cintai dia. Wa ahibba man yuhibbahu, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang mencintai dia, mencintai Al-Hasan. Jadi sampai disebutkan seperti itu. Makanya dari sini kita tahu bahwa mempelajari sejarah dzurriyyah Nabi, khususnya Al-Hasan dan Al-Husain ini, akan ada banyak pelajaran sampai Allah bisa mencintai karena kita mencintai Al-Hasan radhiyallahu anhu. Berarti pasti ada pelajaran-pelajaran besar yang bisa kita ambil. Saya sudah lama baca Pak Eko, sudah lama apa, jadi mungkin untuk mendetailkan banyak yang lupa. Di dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu keterangan tentang ini tuh cukup lengkap. Kemudian nanti sejarah para sahabat, sejarah dzurriyyah Nabi itu insya Allah kita bisa temukan pelajaran-pelajaran yang banyak. Kemudian Abu Hurairah berkata, maka tak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibanding Hasan bin Ali setelah Rasulullah SAW bersabda barusan. Bersabda yang tadi. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, setelah Rasulullah mengucapkan bahwa barang siapa yang mencintai Al-Hasan, Allah cinta kepada dia, maka tidak ada orang yang lebih aku cintai setelah Rasulullah SAW dibandingkan Al-Hasan bin Ali.
Makanya sekali lagi ini menjadi perintah buat kita bahwa kita wajib mempelajari sejarahnya beliau radhiyallahu anhu. Di antara hikmah takdir dari Allah Azza wa Jalla tentang yang tadi itu adalah terjadi perselisihan pengikut Ali radhiyallahu anhu dan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kan tahu Abi Sufyan dulunya kan kafir gitu. Yang masuk Islam gara-gara dikasih kambing 1 lembah itu loh. Masuk Islam gara-gara dikasih kambing 1 lembah. Kata Abu Sufyan, dulu orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Sekarang yang paling aku cinta adalah Muhammad setelah dikasih 1 lembah. Bapaknya Muawiyah. Bapaknya Muawiyah. Ya, sekali lagi ini kan diperselisihkan nih di kalangan orang-orang liberal. Oh, itu penjahat itu kan gitu. Subhanallah. Itu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi keliru mempelajari sejarah memang bisa bahaya banget. Beliau adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu sejarah singkat ya. Nanti jangan baca lebih dalam ya. Diluangkan waktunya. Kemudian fawaidnya dari hadis ini adalah di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil. 1, pentingnya menjauhi subhat menuju yang jelas, dan inilah yang dinamakan sebagai waro. Pentingnya menjauhi yang subhat menuju yang jelas. Di situ dikatakan tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang engkau tidak ragu atau yang yakin. Hadis ini menjadi penjelas hadis ke-6 di dalam hadis Arba'in, bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Yang diantaranya ada urusan yang meragukan. Urusan yang meragukan ini sikapnya di hadis ini, yaitu nek ragu-ragu ya ditinggal, yang diambil yang yakin. Para ulama menyebut hadis ini terkait langsung dengan istilah waro. Ini ada pembahasan di kitab Tazkiyah Nufus tentang tazkiyah hati, tentang urusan hati. Waro artinya tarku. Tarku itu meninggalkan ma apa-apa qad yadurru fil akhirah, yang bisa jadi memberi madharat di akhirat, yang bisa jadi merugikan kita di akhirat, itu waro. Jadi kalau ragu-ragu antara ya dan tidak, kalau ternyata kita lakukan kan berpotensi ternyata itu haram. Kalau haram pasti merugikan kita di akhirat. Maka kata-kata waro maksudnya adalah tarku ma qad yaduru fil akhirah. Waro yaitu meninggalkan apa-apa yang jika kita lakukan berpotensi, belum tentu loh ya, belum tentu, ini berpotensi membuat kita rugi di akhirat, padahal belum tentu. Tapi karena belum tentu, ragu-ragu antara ya dan tidak, tinggalin, itu maksudnya, itu waro. Nanti prakteknya kita terangkan, nanti prakteknya di dalam hal apa kita melakukan ini. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari waro, yaitu zuhud. Zuhud. Kalau waro itu meninggalkan apa-apa yang berpotensi merugikan kita di akhirat. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u. Tadi kan la yadurru. Ya kan? Ini ma la yanfa'u fil akhirat. Meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat di akhirat. Enggak ngancem kita saja, enggak merugikan kita saja. Itu enggak mau kalau enggak bermanfaat. Itu zuhud. Contoh, kita tuh mampu bikin rumah 10 dengan harta kita. Tapi dia mikir, kalau saya bikin rumah sampai 10, manfaatnya buat saya di surga itu apa? Di akhirat itu apa? Dia mikir. Kalau itu tidak bermanfaat buat saya di akhirat, maka tidak saya lakukan. Dan itu turunannya ke seluruh kegiatan kehidupan harian kita. Makanya orang-orang soleh itu, dia itu setiap dia mau bertindak itu mikir, ini bermanfaat buat saya di akhirat atau tidak. Ini namanya zuhud. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang punya kemampuan, aku mampu kok. Aku tuku makanan sing enak banget, mampu kok. Orang makan secukupnya, ya kan, untuk menambah energi agar dia bisa beribadah. Tapi kan orang kalau mampu bisa saja toh membeli yang enak banget, mahal banget, kopi 1 gelas 300.000 misalnya. Ya kan? Itu apa ya bermanfaat untuk akhirat dia. Bahkan kalau ini bisa malah jadi bisa mengancam, bisa jadi malah waro.
mengancam karena mubadir. Jadi ada dua tingkatan nih, warok dan zuhud. Warok itu tarku ma qad la yadurru, yadurru qad yadurru, yang bisa merugikan. Kalau ini ma la yang fa'u, yang tidak bermanfaat. Jadi hadis ini terkait dengan hal itu. Zuhud itu tahu bahwa itu boleh-boleh saja, mubah. Membeli mobil mewah itu kan mubah, boleh. Tapi dia berpikir, ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Kalau nggak bermanfaat, dia tinggal. Itu zuhud. Termasuk tindakan-tindakan semuanya. Saya duduk di suatu tempat, tongkrong-tongkrong, kira-kira ini manfaat untuk akhirat saya apa enggak? Kalau enggak, ditinggalin. Itu zuhud. Makanya orang zuhud itu ya luar biasa. Kemampuan mengendalikan dirinya luar biasa. Kemudian fawaid yang kedua, faidah yang kedua, yaitu pentingnya membangun kehidupan di atas sesuatu yang diyakini, bukan yang samar-samar. Setiap kita melaksanakan agama itu pasti meyakini sesuatu, ya enggak? Ini bagi. Jadi kalau ada kata-kata merasa paling benar untuk diri sendiri, iya. Untuk diri sendiri, iya. Kalau enggak merasa paling benar, gimana kita mau melakukan? Tapi merasa paling benar kemudian menghukumi orang lain yang orang lain pasti salah, nah itu yang keliru. Ketika kita memilih sebuah pilihan ibadah, ya kita harus merasa memang itu paling benar. Aku iya pora yo. Wis lakoni wae lah. Nah itu justru itu keliru. Dengan sholat, ya yang diyakini paling benar. Terutama masalah akidah. Makanya belajar akidah itu menjadi penting sekali. Sementara ada firqah di Indonesia itu yang pengikutnya banyak, tidak mau belajar akidah. Orang nggak mau belajar tauhid, nggak mau. Kitab tauhid haram hukumnya, kitab fikih haram hukumnya. Imam Syafi'i itu siapa? Itu karangan manusia. Begitu kalimatnya. Jadi mangkulnya harus lewat siapa? Pendirinya itu. Subhanallah. Padahal pilihan atas akidah itu harus yakin betul. Dan itu yang umum kaum muslimin yakini. Dalam praktek, ya ada beberapa contoh meninggalkan muamalah harta yang meragukan. Di antaranya adalah kisah penjual gula. Di antaranya kisah penjual gula. Ketika ada kabar, ini penjualnya kebetulan ulama. Dulu ada budaknya atau zaman sekarang pembantunya ya. Sekarang nggak ada budak. Pembantunya itu ngomong sama dia, bos, iki panen tebu ki arep rusak. Panen tebu mau rusak. Sebagian petani sudah mengeluh bahwa suk bakal ora panen. Nek panen pun elek. Maka pasti harga gula akan naik. Gek tuku sing akeh. Maka dengan polosnya ulama ini pun pergi membeli gula itu dalam jumlah yang cukup banyak. Habis pokoknya, yang dipenjual itu dibeli habis. Kemudian dari hasil penjualan itu dia punya keuntungan sekitar berapa dirham nih? 30.000 dirham. Satu dirham itu 4.272.000 satu dirham. Dia dapat keuntungan 30.000 dirham. Berapa itu? 128 berapa tuh? Banyak banget tuh, 30.000, 128 miliar. 4.272.000 dikalikan 30.000. Itu keuntungan yang dia peroleh. Sampailah dia ke rumah. Ini hitung-hitungannya, belum transaksi, belum dijual maksudnya. Seandainya dia jual, dia punya keuntungan segitu. Sampai ke rumah dia mikir, lah, ngene iki entuk apa ora to? Tutulan model kaya ngene iki. Akhirnya dia di dalam keraguan, maka dia ingat hadis tadi. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Maka orang ini pun balik lagi ke penjual. Mas, aku rasa itu transaksi karo jenengan yo, tak balik ke wae gulanya. Loh, gerangan kena apa? Ada apa gerangan kok
dibalikan ke saya. Niki wau kalau transaksi kali jenengan kulo mboten sanjang sejujurnya. Sejujurnya pembantu saya bilang kalau tebu itu lagi rusak, nanti harga akan mahal. Saya justru ngambil keuntungan dari jenengan seperti ini. Jenengan tidak tahu kan? Coba kalau jenengan saya beritahu, mungkin jenengan nggak jual ke saya. Nah, sekarang dikembalikan mawon nih, saya nggak jadi beli, takut zolim. Orang ini pun penjualnya mengatakan, enggak, udah nggak apa-apa. Jenengan kan sudah mengatakan ke saya sekarang, saya rito, jenengan bawa pulang aja. Rito, berarti ini penjualnya rito, dibawa pulang. Sampai ke rumah dia nggak bisa tidur lagi. Kalau kayak gini nanti di akhirat saya jadi masalah enggak? Di akhirat ini bermanfaat buat saya apa enggak? Berbahaya buat saya enggak? Maka dia balik lagi dan transaksi dibatalkan. Bayangkan, zaman sekarang justru orang mencari situasi kayak gitu, mumpung arep ora ono, tak tampung sing oke. Zaman sekarang kadang-kadang begitu. Subhanallah. Nah, orang warok itu dia meninggalkan apa yang meragukan. Enggak mau dia yang seperti itu. Jadi dia tidak silo dengan dunianya gara-gara hal seperti ini. Nah, ini orang yang Masya Allah nih. Makanya hadis ke-11 ini hadis pendek tapi luar biasa, dan kebetulan yang meriwayatkan juga orang yang sangat istimewa, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi intinya orang ini akhirnya kembaliin, dia nggak mau, keuntungan 128 miliar. Bayangin, sekarang, zaman sekarang malah golek-golek. Kadang-kadang malahan nando. Kemudian kisah yang lain, Muhammad bin Sirin bertransaksi dengan keuntungan 40.000 dirham. 40.000 dirham, lebih besar dari yang tadi. Yang menurut kalian, menurut perawinya ini, yang merawikan asar ini, menurut kalian ini halal sekarang? Transaksi yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin waktu itu halal menurut kalian sekarang? Jadi transaksi itu transaksi yang halal. Itu saja dia karena ragu-ragu, dia gagalkan transaksinya. Keuntungan 170 miliar. Bayangin. Karena keraguan-raguan. Dia tidak silau dengan dunia. Karena khawatir akhiratnya berbahaya buat dia. Coba kita terawang dengan keadaan kita sekarang. Sekarang kita tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, Hajjaj bin Dinar. Mengirim seseorang ke Basrah, membawa barang dagangannya. Pesannya dia, suk tekan Basrah, barang ini dijual dengan harga ketika kamu datang hari itu. Pesannya begitu ke pembantunya. Kemudian datanglah pembantunya itu sampai ke Basrah. Ternyata di Basrah barang yang dia bawa itu lagi nggak ada, lagi sedikit. Jangan tahu saja rumusnya, kalau sedikit barang banyak permintaan otomatis harga naik, hukum ekonomi otomatis. Sing golek ya oke, barangnya sedikit ya otomatis munggah. Maka orang ini ditahan beberapa hari supaya lebih naik lagi, punya keuntungan lebih. Enggak sesuai dengan perintahnya Hajjaj. Maka informasi itu sampai kepada Hajjaj bahwa dia menjual tidak dengan waktu yang ditentukan. Berarti punya keuntungan lebih. Kata Hajjaj, berikan semua hasil penjualan untuk sedekah. Dia nggak mau terima uangnya. Bayangin, khawatir dia zalim karena nando waktu. Bayangin, orang-orang warok itu seperti itu, sebegitunya ini orang-orang warok. Kemudian Yazid bin Suraid punya warisan bukan 30.000 dirham, bukan 40.000, 500.000 dirham. Dengan bayangkan 500.000 dikalikan 4.272.000, uang berapa itu? Beliau tidak mengambil 1 dirham pun warisan orang tuanya, gara-gara orang tuanya kerjanya di kesultanan. Kalau zaman sekarang menteri atau yang semisal itu, dia khawatir ada bagian uang itu yang diambil secara tidak sah dari kesultanan, maka dia nggak ngambil 1 dirham pun, padahal 500.000 dirham. Saking waroknya, dia meninggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Dia nggak silo dengan sesuatu yang ragu-ragu. Dek bapakku ki korupsi apa ora? Nyikuk barang sing ora bener apa ora? Bayangin. Ada nggak ya orang kayak gitu zaman sekarang? Ada nggak orang diwarisi karena khawatir bapak dek ben rapati apa bener? Ada nggak orang zaman sekarang? Kayaknya nggak ada kayaknya.
Subhanallah. Masya Allah. 500.000 dirham bayangin. Nah, ini hadisnya pendek, tapi para sahabat dan para salafus saleh itu implementasinya itu luar biasa. Takutnya kepada Allah itu mengantarkan kepada sikap warok dan zuhud seperti ini. Jadi di antara buah kita belajar ngaji seperti ini sebenarnya harusnya menimbulkan rasa takut kepada Allah yang sedemikian rupa. Makanya Islam itu datang dengan kondisi yang dianggap aneh. Akan datang suatu masa orang-orang akan menganggap orang yang belajar Islam justru dianggap aneh. Karena memang tidak lazim di waktu itu, dan sekarang kita sudah mengalami, ya kan? Kita sudah mengalami orang-orang yang justru rapih ke masjid, berusaha menegakkan syariat itu kadang-kadang dianggap aneh. Memang begitu, Rasulullah sudah kasih nubuah seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aneh itu. Orang-orang yang aneh itu. Orang-orang yang pagi-pagi mudah mau belajar kayak gini kan orang-orang aneh zaman sekarang, ya enggak? Tadi saya mampir di Al-Ikhlas, ada kajian dari Jawa Barat kalau nggak salah tadi itu, banyak yang datang. Kajian dari Jawa Barat tadi itu. Momen-momen mungkin karena kadang-kadang saya mampir juga nggak ada, kadang-kadang ada. Kemudian, ya, tadi fawaid yang kedua, ya, seperti itu. Kemudian hanya mengambil yang sudah yakin dengan dasar ilmu, dan yang ragu juga tidak boleh dikabarkan kepada yang lain. Di antara hikmahnya adalah mengambil yang sudah yakin dengan dasar ilmu, tentu saja dengan dasar ilmu yang sudah sampai kepada kita. Makanya kita belajar terus kan, pendapat kita yang sekarang belum tentu pendapat kita yang ke depan. Demikian bisa terjadi. Demikian yang terjadi. Imam Syafi'i pun ada qaul yang lama, qaul yang baru Imam Syafi'i loh. Jadi orang salah itu rujuk itu nggak memalukan, jangan malu untuk rujuk. Jangan bener yo iki, koyo ngene iki. Nah, ini nggak mau rujuk namanya. Kalau memang datang sebuah informasi yang jauh lebih baik keterangannya, ya kita harus rujuk. Dan yang ragu, segala sesuatu yang ragu nggak dikabarkan ke orang lain. Jika kita bermudah-mudahan dengan urusan dunia, maka dikhawatirkan akhirnya tidak selamat di akhirat. Kalau nggak waro dan suhud, bermudah-mudahan, khawatirnya kita nggak selamat di akhirat. Nah, ini hadis ini di antara fawaidnya itu. Karena kalau orang yang ngambil yang ragu-ragu, ya bermudah-mudahan dengan orang-orang apa-apa. Nah, ini kan berbahaya. Kemudian dari hadis ini, ya, ada 5 kaidah besar dalam Islam. Satu diantaranya adalah al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dibatalkan oleh yang ragu-ragu. Maksudnya gini, ini tadi kan hadis kita ngambil yang yakin. Contoh, jangan mau sholat, ragu-ragu, wis wudu apa urung? Wis wudu apa urung? Apa yang melakukan? Wudu, betul. Karena kalau sudah wudu berarti udah yakin. Kalau sudah yakin nggak dikalahkan dengan yang ragu, paham ya? Jadi kalau jangan wudu urung, batal urung, anggap batal jenengan wudu. Sekarang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kleset kayak ngentut. Pernah nggak seperti itu? Kayak ada angin di tempat buang. Sering nggak kayak gitu? Kalau orang yang sepuh-sepuh biasanya udah mulai mengalami itu. Kayak ngentut sitik. Nah, dalam kondisi seperti itu maka pakai ini al yakin la yazulu bisak. Yang yakin itu tidak dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Maksudnya bagaimana? Aku wis wudu kok. Saya sudah wudu kok. Sementara masalah buang itu masalah ragu-ragu. Iki ngentut apa ora? Jenengan perlu tahu nggih. Begitu dengan takbiratul ihram itu setan datang untuk meniup-niupkan di lubang angin kita. Supaya kita ragu-ragu, menimbulkan was-was syaitan. Ada setan yang tugasnya niup-niup di tempat buang angin kita. Maka Rasulullah sampaikan terkait dengan ini, jangan kau batalkan sholatmu sampai kau mendengar sautahu, mendengar suaranya, atau membaui baunya. Nek urung tut apa bau dengan tajam, ya jangan dibatalkan. Karena apa? Al yakin la yazulu bisa. Karena jenengan sudah yakin bahwa tadi saya udah wudu kok, saya udah suci kok. Maka ya sudah, jangan batal karena keraguan-raguan. Nah, ini penting di dalam memandu kita dalam beribadah, memandu kita di dalam beribadah ini, dan diambil dari hadis ini. Kemudian meninggalkan muamalah yang meragukan bukan yang haram. Ragu-ragunya ditinggal.
nek haram ceto. Di dalam hal muamalah, berarti urusan kita muamalah dengan manusia, transaksi perdagangan dan sebagainya itu pokoknya kita ambil yang yakin, betul-betul yakin. Yang ragu-ragu ditinggal. Apalagi yang haram. Ini bukan bicara warok, itu bukan bicara haram. Warok itu bicara sesuatu yang mubah, boleh, bisa jadi. Ini ragu-ragu, maka ditinggal. Kemudian ini penting banget ini. Meninggalkan perselisihan ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat jika masih ragu-ragu. Contoh, jika dari masing ngerokok, misalnya ada yang masih ngerokok ini. Dari hadis ini kita tahu bahwa kalau ada perselisihan di antara para ulama, kita ambil yang berat buat kita. Contoh, rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya kan? MUI mengatakan haram. Al-Azhar Mesir mengatakan haram, Saudi mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan haram, Basul Masailnya NU mengatakan makruh. Berdasarkan hadis ini, kalau jenengan mau tepat dengan hadis ini, maka ambil yang haram, paham ya? Ambil yang berat. Jangan ketika terjadi perselisihan antara ulama, jenengan kan bukan ulama, kita bukan ulama. Ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, ambil yang kita lebih hati-hati maksudnya. Jangan ambil yang ringan, kecuali dengan sudah yakin hukumnya bahwa itu makruh. Makanya hadis ini itu subjektif. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah di Gunung Sempuk. Begitu selesai, nanya, Ustadz, berarti hadis ini subjektif. Subjektif artinya berlaku untuk masing-masing orang. Iya, betul. Karena setiap orang pengetahuannya berbeda-beda. Bisa jadi haram menurut seseorang, sementara menurut seseorang yang lain ragu-ragu. Tergantung dia yakin yang mana. Kalau dia udah yakin banget, yakin 100% ini adalah makruh, bukan haram, ya terserah dia, itu pilihannya dia. Tapi kalau jangan masih ragu-ragu, ini berlaku untuk orang yang ragu-ragu, maka ambillah pendapat yang kira-kira lebih berat. Gitu. Nah, hadis ini seperti itu panduannya. Jadi kalau jangan ketemu hal-hal yang ragu-ragu, mesti banyak kan karena kita ilmu terbatas. Maka ben aman jiku sing aman bae, sing paling aman. Gitu. Seperti halnya ketika sholat telu apa papat rakaat. Oh, telu berarti. Ya kan? Kan begitu panduannya. Jangan ngambil empat ragu-ragu. Telu apa? Telu kan nek ngambil telu berarti kan yakin. Keliru-keliru wis papat wis kepenuhi. Kan gitu. Nah, seperti itu fikihnya. Jadi hal seperti ini menjadi penting. Hadis ini juga memberikan keterangan bahwa kaidah tentang membangun di atas sesuatu yang jelas, bukan dibangun di atas keraguan. Ini dilakukan dalam hal kebaikan, di dalam hal dakwah, kehidupan keluarga. Jadi ini berlaku umum termasuk di seluruh kegiatan kita, termasuk dalam keluarga. Dalam kegiatan kita berkeluarga, berumah tangga itu selalu dibangun di atas sesuatu yang jelas, jangan dibangun di atas sesuatu yang samar-samar. Dan dalam segala sesuatu jadilah orang yang jelas dan bangunlah segala sesuatu di atas yang jelas, termasuk persoalan akidah. Islam jelas agama yang benar. Kita harus yakin itu. Inna dina indallahil Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Dan harus ditanami, dipupuki, diyakini, yaitu dengan ngaji dan sebagainya. Dan paling penting adalah menutup dari dua pintu. Karena pintu yang untuk meragukan kita itu dua, yaitu pintu subhat dan pintu syahwat. Kalau kita sudah dikuasai syahwat kita, maka kita pasti milih yang ringan, yang paling enak dengan kita. Pintu subhat, subhat banyak sekali sekarang. Subhat sekarang banyak sekali. Kalau kita mendengarkan berbagai macam informasi, subhat itu begitu banyak. Subhat itu pikiran-pikiran baru yang membuat keyakinan kita kadang-kadang goyah. Misalnya ya, sering saya kenalkan profesor mengatakan jilbab ora wajib. Ya, seperti itu kan, itu banyak pengikutnya, jangan dikira enggak. Yang barusan meninggal aja pengikutnya jutaan loh itu. Saya lihat YouTube-nya itu jutaan pengikutnya, dan semuanya setuju dengan pendapatnya loh, bayangin. Bahkan saya lihat yang ikut ngaji langsung itu dokter juga. Kadang-kadang saya enggak mengerti itu. Makanya hidayah itu bukan masalah pintar dan tidak pintar. Hidayah itu persoalan kita minta kepada Allah. Yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu penting banget. Jadi subhat terus menyambar-nyambar, maka perlu benteng sesuatu yang enggak benar tapi diulang-ulang, sementara yang benar jarang didengar, maka yang diulang-ulang itu menjadi benar. Itu loh subhat itu. Jadi salah, tapi terus diulang, terus ditanam, jadi koyo-koyo oh benar.
hubungan laki-laki dengan laki-laki. Terus digaungkan, dipromosikan, dibiayai. Akhirnya banyak yang ikut. Karena apa? Karena diulang-ulang terus. Dan itu syubhat. Maka perlunya kita mensupport diri kita dengan ilmu dan komunitas. Ini penting. Ilmu dibarengi dengan komunitas. Seperti kemarin kegiatan Mas Yudi mengadakan kegiatan pergi sekali waktu seperti itu penting juga. Untuk merekatkan komunitas. Untuk merekatkan bahwa kita satu keluarga. Kita berharap sama-sama ke surga. Karena itu bisa mengikat kekuatan. Nah itu yang kita bahas pagi ini. Hadis yang pendek tapi insya Allah manfaatnya sangat besar. Masih banyak sebenarnya terkait dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Dan kita mendapatkan kebaikan di sisa umur kita. Dan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.